Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, kita telah memasuki kajian ketiga dalam kajian tafsir surat Yasin. Melanjutkan pertemuan sebelumnya masih membahas tentang keistimewaan surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waman dan adapun barang siapa qara'a ialah membaca siapa manha terhadap hadhihi surata ay surat Yasin fil laili di waktu malam, yakunu maka ada siapa ahluhu keluarganya man fi amanillahi ialah di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala ila subhi sampai masuk waktu subuh. Wa idza quri'at dan ketika dibaca apa hadhihi surah Yasin alal mayyiti atas mayyit, khaffafat maka meringankan apa hadhihi surah anhu dari mayyit adzabal qabri terhadap siksaannya kubur. Ingka nabila ada siapa mayit min ahlil adabi ialah termasuk dari orang-orang yang diadab. Wa illa dan jika tidak termasuk dari ahlul adab atau orang-orang yang mendapatkan siksa, fatakunu maka ada apa hadhihi surah Yasin yang dibaca itu fi ruhihi di dalam rohnya mayit wa rohatihi dan peristirahatannya mayit atau ketentramannya mayit, ziyadatan ialah menjadi tambahan li'annal qabra karena sesungguhnya kubur raudhatun ialah taman min riyadil jinan dari taman-taman surga au khufratun atau ialah lubang atau jurang min khufarin nironi dari beberapa jurang neraka. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, di antara keistimewaan membaca surah Yasin adalah bila ada seseorang yang membaca surah Yasin di waktu malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin keamanan bagi dirinya dan keluarganya. Sampai kapan keamanan itu? Yaitu sampai waktu subuh tiba. Jadi kalau misalkan kita membaca surah Yasin di waktu pagi, maka Allah akan menjamin keamanan mulai dari pagi sampai sore. Dan kalau misal kita membaca surah Yasin di waktu malam, maka Allah akan menjamin keamanan kita dan keluarga kita di waktu malam tersebut sampai datang waktu subuh. Dan bila mana surah Yasin itu dibacakan kepada mayit itu maknanya adalah orang yang sudah terpisah dari rohnya. Jadi di dalam Bughyatul Mustarsyidin itu disebutkan definisi dari mayit itu adalah terpisahnya roh dari badan. Jadi ketika roh itu sudah terpisah dari badan kita, maka badan kita, wadah ruh inilah yang dinamakan dengan mayyit begitu. Jadi badan yang sudah tidak ada ruhnya itulah yang dinamakan dengan mayyit. Kalau mayyit, ya badan yang sudah tidak ada rohnya ini dibacakan surah Yasin, maka surah Yasin ini pada akhirnya akan memberikan keringanan. Tentu Allah yang memberikan keringanan kepada si mayit ini di dalam menghadapi
siksaan kubur. Ya, jadi akan menjadi sesuatu yang meringankan bagi mayit, siapapun mayitnya, tentu mayit muslim ya, akan menjadi sesuatu yang meringankan terhadap siksaan di dalam kuburnya. Kalau seandainya status dari mayit ini adalah ahlal azab, yaitu bagian dari orang-orang yang mendapatkan siksa kubur. Tetapi jika mayitnya bukan termasuk ke dalam ahlul adab, ya, maka bacaan surah Yasin itu akan menjadi tambahan kenikmatan terhadap ruh dan ketentraman si mayit di dalam alam kubur. Mengapa demikian? Karena sebenarnya kuburan itu adalah Raudatun min riyadil jinan, bisa menjadi taman-taman surga yang itu sudah berkaitan dengan taman-taman surga ya. Atau bisa juga kuburan itu menjadi semacam jurang atau lubang ya. Dan itu bagian dari jurang-jurang api neraka. Nah, ini juga salah satu manfaat dari membaca surah Yasin, memberikan keamanan kepada kita dan keluarga kita. Tentu yang memberikan keamanan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dibacakan kepada mayit yang mana mayitnya ini min ahlin nar atau min ahlil azab, maka akan menjadi semacam sesuatu yang meringankan terhadap siksaannya di dalam alam kubur. Tetapi jika mayit ini tidak termasuk dari min ahlin nar, maka akan menjadi tambahan kenikmatan bagi ruhnya dan tempatnya, peristirahatannya dan ketentramannya, begitu. Sebab kubur itu pada satu sisi bisa menjadi raudhatun min riyadil jinan, tetapi di sisi yang lain juga bisa menjadi hufratun min hufarin niran. Kemudian kita masuk kepada pandangan ulama tafsir terhadap lafadz Yasin. Wa fi lafdi Yasin, dan ialah tetap di dalam lafadz Yasin khamsatu aqwalin, adapun 5 beberapa pendapat. Jadi ada 5 pendapat yang membahas masalah status kalimat Yasin. Qala, berpendapat siapa, ba'dul mufassirin, sebagian ulama ahli tafsir ya, Yasin terhadap kalimat Yasin, ya insanu terhadap lafadz ya insanu ya. Jadi sebagian mufassir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Yasin itu adalah ya insanu ya. Jadi ada ya nida, kemudian ada kata insan, begitu. Jadi ini seruan sebenarnya. Yasin itu sebenarnya seruan, ya insanu, wahai manusia, begitu. Siapakah yang menjadi munada, orang yang dimaksud di dalam kata insan ini ya? Wa'adatul Arabi, dan adapun kebiasaannya orang-orang Arab, annahum ialah sesungguhnya orang Arab, ya'khuduna ialah mengambil, menjadikan siapa orang-orang Arab, min kulli kalimatin, dari setiap kalimat, harfan terhadap satu huruf. Kebiasaan orang-orang Arab itu adalah menjadikan setiap kalimat, jadi setiap kalimat itu ya, setiap kalimat itu dijadikan sebagai satu huruf ya, diambil satu hurufnya ya, diambil satu huruf. Jadi seperti ya nida atau insan ya, itu hanya diambil ya-nya saja dan diambil sin-nya saja, begitu. Tsumma kemudian melafadzkan siapa orang-orang Arab bihi dengan huruf itu. Kemudian huruf ini menjadi huruf yang mewakili kalimat tadi itu, kalimat ya nida dan kalimat insan, sehingga disebut sebagai Yasin. Jadi 2 huruf ini kemudian menjadi huruf yang sering dilafadzkan oleh
orang-orang Arab untuk mewakili kalimat-kalimat tertentu seperti kalimat ya nida dan kalimat insan. Sehingga diambil ya-nya dan diambil sin-nya, kemudian disusun menjadi yasin. Wa ya'khuduna dan menjadikan siapa orang-orang Arab min ya'in nida'i dari ya nida iya terhadap iya. Nah, orang Arab kemudian menjadikan ya nida itu menjadi ya saja, ya saja. Wa minal insani dan dari insan sinan terhadap huruf sin. Jadi kata insan atau kalimat insan itu diambil sinnya saja. Farokabu maka kemudian menyusun siapa Arab, orang-orang Arab ya, huma terhadap ya dan sin itu, fasoro maka menjadi apa dua huruf ini, huruf ya dan sin, yasin terhadap atau ialah kata yasin gitu. Ini menurut pendapat sebagian mufassir. Wal muradu dan adapun yang dikehendaki minhu dari yasin, apa yang dikehendaki sebenarnya dari kalimat yasin? Ya Muhammadu ialah ya Muhammadu. Jadi yang dimaksud dengan yasin itu adalah ya Muhammadu, yang berasal dari ya insan, maksudnya ya Muhammadu alaihi salam. Sebenarnya adalah seruan kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammadu wahai Nabi Muhammad. Wa qala ba'dul mufassirin dan sebagian ulama mufassir juga menafsirkan al-muradu adapun yang dikehendaki minhu dari kalimat yasin ya sayyidal mursalin adalah ya sayyidal mursalin. Sebenarnya yasin itu adalah ya sayyidal mursalin wahai tuannya para utusan. Sama-sama rujuknya kepada Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad sebagai Sayyidul Mursalin. Wa qala dan berpendapat juga ba'duhum siapa sebagian mufassirin yasin terhadap kalimat yasin ya. Isman ialah nama min asma'il Qur'ani dari beberapa nama Al-Qur'an. Menurut sebagian mufassir yasin itu adalah di antara dari nama Al-Qur'an. Jadi nama Al-Qur'an itu kan ada beberapa nama juga. Nah, salah satu nama Al-Qur'an itu adalah Yasin begitu. Wa qala ba'duhum dan berpendapat siapa ba'duhum sebagian ulama tafsir Yasin adapun lafaz Yasin ismun ialah nama min asma'illahi ta'ala setengah dari atau bagian dari nama-nama Allah Ta'ala mahlur Allah. Ada pula yang berpendapat bahwa Yasin itu adalah nama dari nama-nama Allah, nama dari nama-namanya Allah. Begitu. Jadi Allah punya beberapa asma, punya beberapa nama dan di antara nama Allah itu adalah Yasin. Wa qala dan berpendapat siapa ba'dhum sebagian ulama tafsir Yasin adapun kalimat Yasin ismu surati ialah namanya surah. Jadi surah Yasin ya adalah namanya surah Yasin begitu. Lebih sederhana pendapat yang ini ya. Wadzukiro dan disebutkan fi tafsiril istirobadi di dalam tafsir istirobadi ya, salah satu tafsir apa yang diucapkan annalillahi apa sesungguhnya ialah dimiliki Allah Ta'ala halimahaluhur Allah arba'atu alafi ismin adapun 4.000 nama. Jadi disebutkan di dalam tafsir istirobadi ya atau istirobadi bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 4.000 nama. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki 4.000 nama ya. Bagaimana perinciannya? Mari kita lanjutkan. Alfun adapun 1.000 minha dari 4.000 tadi la ya'rifu ialah tidak mengetahui hu terhadap alfun ghairullahi siapa selainnya Allah Ta'ala alaihi mahlur Allah. 1.000 dari 4.000 namanya Allah itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 1.000 nama yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa alfun dan adapun 1000 minha dari alafu ismin la ya'rifu ialah tidak mengetahui hu terhadap alfun ghairul malaikati siapa selain para malaikat. 1000 nama lagi ya, 1000 nama lagi hanya diketahui oleh para malaikat. Ya, jadi yang mengetahui adalah Allah dan para malaikatnya. Jadi 1000 hanya diketahui, 1000 nama hanya diketahui oleh Allah, 1000 nama lagi hanya diketahui oleh malaikat. Itu juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Walfun dan adapun 1000 fil lauhil mahfudi fil lauhiyalah di dalam papan al-mahfudi yang terjaga. Dan 1000 lagi nama Allah yang 1000 lagi itu masih ada di lauhul mahfud. Sudah 3000 ya. 1000 hanya diketahui oleh Allah, kemudian yang 2000-nya lagi, yang 1000-nya lagi diketahui oleh malaikat, dan 1000-nya lagi ada di lauhul mahfud. Jadi tinggal 1000. Wasalatu mi'atin dan adapun 300 fit Taurati ialah disebutkan atau berada di dalam kitab Taurat. 300 nama dari 1000 terakhir tadi itu, dari 1000 sisanya disebutkan di dalam kitab Taurat. Wasalatu mi'atin dan adapun 300 fil Injil di dalam kitab Injil. 300 lagi disebutkan di dalam kitab Injil. Wasalatu mi'atin dan adapun 300 lagi fi Zabur disebutkan ialah di dalam kitab Zabur. Jadi 1000 itu 300 disebutkan di dalam kitab Taurat, 300 lagi disebutkan di dalam kitab Injil, 300 lagi disebutkan di dalam kitab Zabur. Jadi 900, tinggal 100. Wa mi'atun dan adapun 100 ya minha dari 1000 sisanya ini yang sudah diambil 300 fil Qur'ani ialah berada di dalam Al-Qur'an. Jadi nama Allah di dalam Al-Qur'an itu disebutkan 100 ya. Lalu mengapa yang kita hafal hanya 99 atau yang kita tahu hanya ada 99 nama Allah itu? Katanya 100. Tis'atun adapun 9 wa tis'una dan 90 ya, 99 maksudnya. Zahiratun ialah nampak atau jelas. Jadi ya kita tahu bahwa ada 99 nama Allah yang kita sebut dengan Asmaul Husna itu. Wa wahidun dan adapun 1 ya minha dari mi'ah, dari 100 khafiyun ialah samar-samar. Sedangkan yang 1 nama Allah yang 1 yang juga disebutkan di dalam Al-Qur'an itu disebutkan tetapi samar. Jadi artinya memang tidak banyak yang tahu terhadap 1 nama ini ya. Bukan tidak ada, tetapi ada, cuma samar. Apa nama 1 ini yang disebutkan secara samar? Wahwa adapun wahidun minha khafiyun al-ismu al-a'dhamu. Al-ismu ialah nama, al-a'dhamu yang agung ya, yang paling agung ya. La ya'rifu yang tidak mengetahui hu terhadap ismul a'dham siapa illal anbiya'u kecuali para nabi wal mursaluna dan para bapak dan para utusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pandangan ulama tafsir, atau ada 4 pandangan ulama tafsir mengenai kalimat Yasin. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 4000 nama. 1000 disebutkan di dalam kitab Injil, 1000 disebutkan di dalam kitab Taurat, 1000 disebutkan di dalam kitab Zabur. Dan 300 ya, 300 kemudian mohon maaf ya, 1000 maksudnya hanya diketahui oleh Allah, kemudian 1000 lagi hanya diketahui oleh malaikat Allah, dan 1000 lagi berada di Lauhul Mahfud, dan kemudian tinggal 1000 lagi itu kemudian dibagi menjadi 4 ya. 300 di dalam kitab Taurat, 300 lagi di dalam kitab Injil, dan 300 lagi di dalam kitab Zabur. Dan tinggal 100 yang ada di dalam Al-Qur'an. 99 disebutkan secara jelas, dan 1 tidak disebutkan secara jelas atau disebutkan secara khafi, yang kita kenal dengan Al-Ismu Al-A'dham, nama yang paling agung, yang hanya diketahui oleh
al-anbiya wal mursalun, para nabi Allah dan para utusan-utusan Allah. Demikian para pemirsa mengenai manfaat dari membaca surah Yasin sekaligus pandangan ulama mengenai tafsir dari surah Yasin, termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala yang telah kita kaji dan kita paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan lebih menguatkan kembali terhadap pemahaman dan keyakinan kita mengenai surah Yasin dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sekaligus pemahaman tentang Fawatihus Suwar, di antaranya adalah kalimat Yasin. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.